Shalom, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara terus dalam kondisi yang baik-baik saja dan terus semangat dimanapun Anda berada. Nah, saudara dan saya ini adalah umat pilihan Tuhan. We are the chosen one. Jadi kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, artinya Tuhan sudah memampukan saudara dan saya untuk melakukan sesuatu dengan luar biasa. Dan sudah pasti sesuatu yang sifatnya luar biasa itu pasti sesuatu yang berada di atas rata-rata. Nah, itulah saudara yang akan menjadi tema program Kacamata hari ini. Di atas rata-rata. Bagaimana menjalani hidup di atas rata-rata seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan kembali dilayani oleh Pastor Victor Abraham yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan hanya di program Kacamata. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan,
Nah, hari ini ada satu hal yang luar biasa untuk kita terus berjuang. Kita berusaha karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, tough times create strong men. Saudara, dalam hal-hal yang sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan campur tangannya dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Saudaraku, saya mulai dengan sebuah kalimat, easy times create weak men. Adakah saudara mengalami waktu-waktu yang sangat ringan, waktu-waktu yang sangat gampang sekali, ataukah saudara sedang menghadapi masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit? Saudara, kalau kita melewati masa-masa yang gampang terus-menerus, masa-masa yang sangat-sangat gampang setiap hari, ingatlah kalimat ini. Masa-masa yang gampang itu menciptakan orang-orang yang lemah, saudara. Masa-masa yang gampang menciptakan orang-orang yang tidak kuat. Makanya jangan mengeluh ketika saudara dan saya harus melewati masa-masa yang sukar. Karena di masa-masa yang sukar Tuhan turut bekerja memberikan kemampuan kepada setiap kita. 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan dengan iman, jika saudara lemah, saudara kuat. Kuat bukan karena saudara hebat. Kuat karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Artinya meskipun kita sedang melewati masa-masa yang sulit sekalipun, saudara pasti mendapatkan kemampuan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Hari ini saudara, saya angkat sebuah tema above average, di atas rata-rata. Saudara, kalau ibu-ibu pergi ke pasar, mau beli ikan, mau beli ayam, mau beli telur, pasti dipilih dengan begitu rupa. Nah, tujuannya ketika dipilih supaya dapat telur yang baik, daging ikan yang baik, dan lain sebagainya. Dan dibawa pulang semua barang-barang pilihan. Saudara, kalau manusia saja tahu pilih sesuatu yang baik, apalagi Tuhan. Dikatakan sebab bukan saudara dan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Itu kata firman Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih saudara dan saya, maka kita ini adalah orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan ini harus mengerjakan segala sesuatu di atas rata-rata, above average. Bukan rata-rata, tapi di atas rata-rata. Nah, saudara, tema ini pun saya lanjutkan dengan sebuah gambaran tentang ada pohon, ada ranting-ranting, dan ada daun-daun. Kenapa saya harus gambarkan seperti ini? Karena jujur saja, kita sering berjumpa dengan orang-orang ketika selesai ibadah dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat diberkati. Terus kita bertanya, kenapa diberkati? Pesannya bagus, khotbahnya bagus gitu ya. Pernah nggak saudara coba untuk menanyakan bahwa khotbah bagus, pesan bagus itu apa yang kamu dapat? Pasti ada beberapa orang, meskipun tidak semua, tapi ada sebagian orang yang kemudian bingung, iya apa ya? Aku diberkati loh. Iya, tapi apa diberkatinya? Lupa dia. Terus kemudian ada yang dia ingat tapi cerita-cerita lucu. Ada yang diingat mungkin contoh 1-2. Nah, contoh 1-2 atau cerita-cerita lucu itu adalah daun-daun, saudara. Nggak salah cerita-cerita lucu, nggak salah contoh-contoh. Tapi untuk mengalami sebuah pertumbuhan, kita harus mengerti bukan hanya dari daun-daun saja. Tapi kita harus mengerti secara keseluruhan. Kita harus mengerti pohonnya, kita harus mengerti ranting-rantingnya. Kita juga mengerti daun-daunnya. Jadi jangan daun saja yang diingat, tapi keseluruhan. Maka hari ini, tema atau batang dari pohon ini adalah above average. Ya, temanya adalah di atas rata-rata. Dan mari kita lihat sama-sama saudara pesan-pesannya atau ranting-rantingnya. Kita akan lihat sama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 10, ini ranting yang pertama atau pesan yang pertama. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, ini tanda mujizat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus ada di sebuah pesta perkawinan, anggur habis. Kemudian Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Kita tahu bersama bahwa Tuhan menyuruh orang-orang mengisi tempayan dengan air. Kemudian Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Sebelum saya lanjut, saudara,
Tuhan menyuruh mereka mengisi tempayan dengan air. Kenapa Tuhan gak langsung isi aja tempayan dengan air anggur? Kenapa Tuhan harus suruh mereka mengisi tempayan dengan air? Tuhan mengajarkan kepada mereka dan kepada kita semua. Apa yang kita bisa lakukan, kita harus tetap melakukannya. Mereka bisa mengisi tempayan dengan air, maka mereka harus melakukannya. Namun mereka tidak bisa mengubah air menjadi air anggur. Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Apa yang saudara dan saya tidak bisa, Tuhan lakukan buat kita. Tapi apa yang kita bisa, kita harus lakukan. Kita bisa bangun pagi untuk menyiapkan segala sesuatu. Kita masih bisa bekerja, kita bisa melayani, kita bisa berpikir. Jangan malas, saudara. Kita harus melakukan semuanya. Yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan buat kita. Nah, lanjutannya, saudara, yang merupakan pesan bagi orang-orang di atas rata-rata, Tuhan mengubah air menjadi air anggur yang saya imani air anggur yang enak. Karena pemimpin pesta memanggil mempelai pria dan berkata, tradisi, kebiasaan orang menyiapkan anggur yang baik dahulu baru yang kurang baik. Tradisi kebiasaan ini juga ada sampai hari ini. Orang mulai kerjanya rajin, kerjanya baik. Lama-lama maaf, sebagian dari mereka kemudian menjadi malas. Sebagian dari mereka kemudian menjadi cuek, saudara. Orang membangun keluarga juga sama. Awal-awal baik, panggilannya manis, sayang, gula, permen, coklat. Semuanya yang bagus-bagus. Tapi apakah sudah 5 tahun, 10 tahun panggilan-panggilan manis ini masih terdengar? Ataukah yang ada panggilan-panggilan istilah-istilah yang kurang baik yang kita dengar? Mari kita belajar, saudara, itu tradisi atau kebiasaan manusia pada umumnya. Namun ketika Tuhan Yesus ada di pesta perkawinan, Tuhan mengubah air menjadi air anggur yang baik. Karena tradisi itu biasanya anggur yang baik dikasih dulu, lama-lama orang sudah puas minum baru anggur yang kurang baik. Tapi ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan mengubah air menjadi air anggur yang sangat baik. Artinya pertama sudah baik, terus berikutnya lebih baik. Atau tetap baik. Kalau iman saya lebih baik. Orang yang mengerti bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya akan melakukan segala sesuatu lebih hari, lebih baik. Ini bicara apa, saudara? Bicara pesan yang pertama, orang above average selalu menjaga kualitas. Katakan amin. Orang above average akan menjaga kualitasnya semakin hari semakin baik. Bukan berarti makin hari makin biasa-biasa, saudara. Kualitas seseorang dapat dilihat dari perkataan dan perlakuannya. Jadi kalau kita bicara bahwa kita makin hari makin baik, makin hari makin luar biasa, dapat dilihat perkataannya seperti apa, perlakuannya, tindakannya, bisa kelihatan. Kalau saudara dan saya adalah orang above average, maka pesan yang pertama, mari kita belajar menjaga kualitas makin hari semakin baik. Pesan yang kedua, saudara, sederhana saja. Yohanes 4 ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, ada seorang ayah yang anaknya sakit, saudara. Kalau kita sebagai orang tua, anak sakit pasti kepikiran. Orang tua punya anak 4, satu sakit kan gak mungkin papa dan mamanya bilang bahwa gak apa-apa, satu hilang masih ada 3 ini kok. Gak mungkin. Pasti semua akan kepikiran kalau anaknya sakit. Demikian pula dengan orang ini. Dia jalan jauh-jauh datang kepada Yesus, sampaikan tentang anaknya sakit. Yesus hanya berkata kepadanya, pergilah anakmu hidup. Our God is a simple God, not ribet God. Yang ribet biasanya kita sebagai manusia. Pergi, anakmu hidup. Dikatakan orang ini pergi dengan percaya, saudara. Saudara, dia tidak pergi dengan ngedumel, mengeluh, kemudian jengkel. Kenapa Tuhan sih nggak datang kek? Atau gimana masih cuma ngomong pergi anak hidup? Kok cuma sesederhana itu? Kok cuma bicara pergi terus anak hidup? Emangnya kita nih manusia suka begitu, saudara. Berdoa tuh minta mujizat menurut apa yang kita pikirkan. Kita nih suka ribet, saudara. Mohon maaf. Tapi Tuhan dengan simpelnya selalu mengasihi kita. Mari kita belajar, saudara. Sebagai orang above average. Yang kedua, orang di atas rata-rata selalu menjaga iman. Bicara iman ini bukan bicara soal hal-hal yang gampang yang saudara bilang dari dulu juga saya sudah tahu tentang iman. Tapi apakah saudara mempraktekkan iman itu? Kita bilang percaya. Tapi apakah kita percaya itu hanya di ucapan saja atau kita benar-benar? Orang kalau bilang percaya bukan hanya bicara soal ucapan aku percaya saja. Tapi aku menaruh kepercayaan. I will put my trust in Him. Saya menaruh kepercayaan di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan yang berkuasa. Itu yang penting, saudaraku. Makanya ada sebuah pertanyaan. Apakah kita telah belajar percaya tanpa syarat, saudara? Ini penting sekali. Apakah saudara dan saya sudah belajar percaya tanpa syarat? Ini bicara soal iman. Jadi bukan aku percaya tapi
Aku percaya. Ada aja saudara-saudara alasan-alasan dan lain sebagainya. Ini namanya tidak percaya sungguh-sungguh. Nah, saya yakin ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan pesan yang ketiga, saudara, mari kita lihat sama-sama. Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Wah, ini menarik saudara ya. Yesus tahu dia telah lama dalam keadaan itu. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau kita ditanya maukah diberkati, kita tinggal bilang yes, amin, mau Tuhan. Saudara sakit, ditanya mau sembuh, ya aku mau sembuh. Sederhana saudara. Tapi orang ini, kenapa Yesus sudah tahu? Yesus tanya sama dia. Ini terjadi di kolam Bethesda, dekat kolam Bethesda, dekat pintu gerbang domba. Kalau sudah pergi ke Holy Land, saudara akan jumpai di Old Jerusalem ada pintu gerbang singa, ya, ada 3 kali ganti nama kata orang-orang di sana. Waktu saya ke sana saya bertanya. Nah, kemudian ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, saudara. Tuhan sudah tahu dia sakit lama. Tuhan tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Kenapa, saudara? Mungkin dia sudah tidak mau sembuh, saudara. Dia beralasan tidak ada orang yang mau menurunkan dia dan lain sebagainya. Tapi saya yakin, saudara, bukan apa-apa. Mungkin orang ini sudah tidak mau sembuh, dia udah nyaman, saudara. Dia pikir mungkin ketika dia dalam keadaan seperti ini, pagi-pagi ada yang kirimin breakfast buat dia, ada yang kasihan sama dia, siang-siang ada yang ngirimin lunch buat dia. Sudahlah, orang kasihan sama saya nggak perlu kerja, saya santai saya di sini. Wah, biar sakit juga nggak apa-apa, saya udah 38 tahun, udah biasa. Saudara, orang dalam keadaan tertekan, lemah, tapi ketika berjalan setahun 2 tahun dia udah mengalami terbiasa gitu. Dan dia udah nyaman lah, udah biar kata gitu juga dia udah nyaman dengan itu. Nah, sudah mari kita lihat, orang above average tidak akan nyaman dalam kondisi yang tidak enak. Orang dalam keadaan above average akan menyadari dan berjuang. Dia tidak terima begitu-begitu saja, saudara. Makanya pesan yang ketiga, orang above average selalu menjaga motivasi. Saudara menjaga motivasi. Apa yang saudara lakukan, saudara menjaga dengan baik. Apakah yang saudara lakukan ini memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apakah saudara masih semangat untuk mengerjakannya? Apakah saudara melakukan ini maunya saudara atau maunya Tuhan? Ya, kita belajar sama-sama. Saya juga belajar, kita belajar sama-sama saudara untuk menjaga motivasi, untuk terus berjuang. Makanya ada kalimat jangan pernah berhenti kalau kita masih mampu untuk berusaha lagi. Kalau kita masih mampu untuk berjuang, kenapa kita harus berhenti? Kenapa kita harus merasa sudah nyaman lah, nyaman dengan kondisi yang terpuruk misalnya. Saudara, saya bilang begini, terus kemudian saudara bilang, siapa yang mau nyaman nih? Beda-beda orang, beda-beda cara, saudara. Tapi tadi yang kita lihat itu kita bisa tahu sama-sama, saudara. Tuhan tahu dia sudah lama dalam keadaan sakit. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Karena mungkin dia tidak mau, saudara. Nah, hari ini ada satu hal yang luar biasa untuk kita terus berjuang. Kita berusaha karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, tough times create strong men. Saudara, dalam hal-hal yang sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat. Kembali lagi pada hal yang di awal tadi. Pohon above average adalah tema. Jangan lupa ranting-rantingnya ya untuk menjaga kualitas, menjaga iman, menjaga motivasi. Saya percaya semua yang ada ini pasti menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus hamba berdoa agar semua boleh diberkati lewat pesan ini. Tuhan, kami diingatkan kembali menjadi orang-orang above average, orang di atas rata-rata. Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Engkau jamah kami, Tuhan. Engkau mampukan kami untuk terus berjuang. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu semua yang telah diberkati mengikuti sharing firman Tuhan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Pastor Victor Abraham yang sudah membagikan pesan firman Tuhan hari ini buat kami semua di program Kacamata. Mari saudara, kita kembali percaya bahwa Tuhan sudah memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang di atas rata-rata. Jadi kita mau sadar bahwa setiap ujian, setiap persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan tujuannya cuma satu, agar kita bisa naik level dan bisa menjalani hidup kita di atas rata-rata sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya Peter Chandra harus pamit dulu, tapi sebelum pamit saya tidak akan bosan untuk mengingatkan saudara agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. See you on the next week. God bless you. Tak selamanya mentari bersinar,
tetap selamanya. Janjimu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Kagumi akan-Mu, kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu